Perkenalkan, nama saya Febrianti Teki dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420120033R. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi dan perspektif transkultural, diversity dalam masyarakat. Globalisasi dan perspektif transkultural. Keperawatan transkultural dan globalisasi dalam layanan kesehatan. Globalisasi menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana multikultural yang disebabkan karena migrasi antar daerah dan negara menjadi lebih mudah. Keperawatan transkultural menjadi komponen utama dalam kesehatan dan menjadi konstituen penting dari perawatan, yang mengharapkan para perawat kompeten secara budaya dalam praktek sehari-hari. Perawat yang kompeten dalam budaya memiliki pengetahuan tentang budaya lain dan terampil dalam mengidentifikasi pola-pola budaya tertentu sehingga dirumuskan rencana perawatan yang akan membantu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuk kesehatan pasien. Kebudayaan merupakan fenomena yang universal yang memiliki gambaran yang khas tiap kelompok tertentu, mencakup pengetahuan, kepercayaan, adat, dan keterampilan yang dimiliki anggota kelompok tersebut. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah semakin menghubungkan dunia dalam berbagai aspek kehidupan dan dengan sangat cepat dan kuat masuk ke seluruh bangsa-bangsa di Indonesia. Dengan berbagai kemajuan tersebut, mobilitas penduduk dunia semakin meningkat dan informasi tentang berbagai hal di dunia dengan cepat mengglobal. Asuhan keperawatan yang komprehensif secara budaya mengacu pada tindakan dan keputusan kognitif yang diatur agar sesuai dengan gaya hidup, kepercayaan, dan nilai budaya seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, atau konstitusi untuk memperoleh asuhan kesehatan yang berarti menguntungkan dan memuaskan. Tindakan keputusan yang diambil terdiri dari yang pertama, mempertahankan asuhan budaya atau culture care preservation atau maintenance, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, akomodasi dan negosiasi asuhan budaya atau culture care accommodation atau negotiation, mengacu pada tindakan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. Yang ketiga, restrukturisasi dan pemulaan kembali asuhan keperawatan atau culture care repattering atau restructuring, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah, dan memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan kesehatan yang baru, berbeda, dan lebih menguntungkan. B. Konsep dan prinsip dalam keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan. Konsep dalam keperawatan transkultural yang pertama, nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu
dan melandasi tindakan dan keputusan. Yang kedua, perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal, mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang dating dan individu yang mungkin akan kembali lagi. C. Diversity dalam masyarakat. Keragaman suku, agama, budaya, bahasa di Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Menurut beberapa ahli bahwa keragaman itu dapat memberikan pengaruh positif, namun ada juga yang melihat bahwa keragaman tertentu tersebut ada pengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Bidang politik dapat menimbulkan integrasi nasional yang berdirikan Bhinneka Tunggal Ika. Bidang ekonomi dapat menjadi aset nasional yang mendatang devisa negara yang besar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bidang sosial dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar kelompok sosialis dan suku bangsa melalui pertukaran pelajar. Bidang pariwisata menimbulkan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Bidang budaya dapat memperkaya khasanah kebudayaan bangsa. Bidang inovasi dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masing-masing daerah atau suku bangsa untuk lebih memajukan daerahnya. Yang kedua, pengaruh negatif. A. Konflik bersifat ideologis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian sistem nilai yang dianut dan dijadikan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. B. Konflik bersifat politis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. D. Alternatif pemecahan masyarakat yang timbul dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, 1. Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Pengertian integrasi sosial menurut Abdul Syabu, integrasi sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lainnya sehingga terbentuk menjadi masyarakat. Menurut Vestiger, integrasi sosial terjadi apabila keseluruhan anggota dalam suatu kelompok berkemauan untuk tetap dalam kelompoknya, seolah-olah satu sama lainnya saling terkait. Menurut Sir John Seukanto, integrasi atau penggabungan adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Teori integrasi sosial, teori konflik menurut Karl Marx, yakni setiap masyarakat selalu berada dalam ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, agar terjadi integrasi maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya. Teori fungsional menurut Kingley, David, dan Wilbert Moore, yakni setiap masyarakat selalu stabil dan relatif terintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap integrasi maka diperlukan adanya konsensus antar anggota-anggotanya. Tipe dan bentuk integrasi sosial. Integrasi fungsional, proses penyesuaian antar anggota-anggota dalam suatu kelompok atau antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar fungsi aktivitas individu atau kelompok yang saling melengkapi satu sama lain. Integrasi normatif, proses penyesuaian antar anggota-anggota dalam satu kelompok atau antar kelompok yang satu dengan yang lain dalam satu masyarakat atas dasar
dan atas dasar norma-norma tertentu. 2. Bentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural. A. Integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Menurut Sir Jono Sekanto menyebutkan 1. Integrasi internal, yakni proses integrasi dengan cara menyatu anggota-anggota dalam satu kelompok. 2. Integrasi internal, eksternal, yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam satu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat, misalnya organisasi kecil ke organisasi besar. 3. Integrasi vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. Integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan-persamaan, misalnya kelompok pelajar dan kelompok seni. Integrasi instrumental dan ideologis. Integrasi instrumental memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya norma atau kepentingan tertentu sebagai pengikat, adanya keseragaman aktivitas keseharian, adanya keseragaman pakaian, adanya tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok. 2. Integrasi ideologi, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu ikatan tertentu, memiliki ciri-ciri: adanya persamaan nilai-nilai yang mendasar yang membentuk atas kehendak sendiri, adanya persamaan persepsi, adanya persamaan orientasi kerja antar anggota-anggotanya, adanya tujuan yang sama. Integrasi aspek fisik, psikis, hubungan sosial, dan proses. Yang pertama, aspek fisik. Dilihat dari aspek fisik atau wadahnya, integrasi sosial bisa terbentuk organisasi atau penguyuban. Yang kedua, aspek psikis ditandai dengan adanya kesadaran diri dari setiap orang yang menyatukan diri dalam suatu wadah tertentu sehingga mereka menjadi bagian yang utuh. Mereka memiliki dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Aspek yang ketiga, aspek hubungan sosial. Integrasi sosial bukan hanya ditandai dari integrasi atau khusus, intensitas atau khusus dalam berkomunikasi, tetapi intensitas dalam bekerja sama dan bergotong royong untuk memecahkan masalah-masalah guna memenuhi kebutuhan bersama. Yang keempat, aspek proses. Integrasi sosial tidak dapat terjadi seketika, tetapi melalui proses panjang dan rumit karena membutuhkan waktu dan prosedur tertentu. Tahap-tahap integrasi sosial. Yang pertama, tahap akomodasi, yakni cara penyesuaian untuk mengatasi konflik. Tujuan akomodasi yakni mengurangi pertentangan yang terjadi antar individu atau kelompok. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, misal penundaan kenaikan bahan bakar minyak. Mencari kemungkinan kerjasama antar individu atau kelompok yang bertikai. Mengusahakan peleburan antar kelompok yang terpisah. 2. Tahap kerjasama, yakni usaha dari 2 orang atau lebih atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama disebabkan oleh A. Adanya kepentingan, minat, dan perhatian sama. B. Adanya kewajiban situasional atau mempunyai hak dan kewajiban yang sama di antara anggota. C. Adanya motif-motif untuk menolong orang lain. D. Keinginan untuk mencapai nilai atau hasil yang lebih besar. Adanya musuh bersama. Yang ketiga, dilihat dari sifatnya, kerjasama dibedakan menjadi kerjasama primer dan kerjasama sekunder.
Kerjasama primer yakni kerjasama pokok, misalnya koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Kerjasama sekunder yakni kerjasama luar pokok, misalnya koperasi untuk kepentingan keutuhannya. 4. Dilihat sejenisnya, kerjasama dibedakan menjadi kerukunan tawar-menawar, yakni saling memberikan usul terhadap organisasi tersebut. Kooptasi, yakni kerjasama dalam bentuk atau menerima pendapat dan ide orang atau kelompok lain. Koalisi, yakni kerjasama. Patungan, yakni cenderung ke modal. Pengembangan sifat kritis, sikap teknologi, dan empati sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural. Yang pertama, sikap kritis yakni perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau pendapatan dan atau keyakinan, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisisan. 2. Sikap toleransi, yakni sikap menghargai pendirian, pendapatan, pandangan kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. 3. Sikap empati, yakni keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dengan pihak lain atau kelompok lain. Sekian dan terima kasih.